その後継者たる弟子を育て、己の技を伝授する役目がある。どうぞ。馬結界か。撃て！これでこの場の誰も魔法を使うこと。Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Yuya dan teman-temannya yang sedang berjalan sepulang sekolah. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang menunjukkan kartu nama kepada Yuya. Laki-laki itu bernama Kurosawa. Kemudian muncullah tante-tante yang menawarkan Yuya untuk berkarir di dunia hiburan. Lalu tanpa basa-basi, Yuya langsung menolaknya. Mendengar Yuya yang menolak tawaran itu, teman-temannya menyayangkan keputusan Yuya karena dengan berkarir di dunia hiburan, Yuya bisa menjadi terkenal. Yuya menjelaskan alasan kenapa dia menolaknya. Karena menurutnya ketika dia sudah terjun ke dunia hiburan, dia tidak bisa sembarangan berhenti. Yuya merasa untuk saat ini dia merasa nyaman bisa bersekolah dengan normal. Karena Yuya menolak tawaran tersebut, si tante pun marah-marah menyalahkan Kurosawa. コンタクトを取れとしか言われていませんので。エリクスがあれどういうこと？話が違うじゃない。ああ、前ちょっと。 Namun tiba-tiba Miu turun dari mobil lalu menghampiri Yuya. Teman-teman Yuya pun auto kaget melihat Miu yang terlihat akrab dengan Yuya. Yuya pun memberitahu mereka kalau dia pernah kerja bareng Miu. Dan dari situlah dia bisa mengenal Miu. Kemudian Kurosawa menunjukkan majalah Yuya dan Miu sebagai bukti kalau Yuya pernah kerja bersama Miu. Miu meminta maaf kepada Yuya karena produsernya sudah memaksa Yuya. Kemudian si tante meminta Miu untuk membujuk Yuya. Namun tiba-tiba ada selembar kertas terbang karena tertiup angin. Ternyata itu kertas brosur turnamen olahraga yang sedang dibagikan Kaori. Si tante yang melihat brosur itu sontak memiliki ide untuk meliput turnamen dan menjadikan Yuya sebagai bintang utamanya. Lalu tanpa basa-basi lagi, si tante menyeret Kurosawa untuk meminta izin kepada kepala sekolah. Malam hari pun tiba. Yuya seperti biasa berlatih bersama Knights dan Akatsuki di dunia isekai. Namun Yuya terlihat belum puas dengan latihannya kali ini cuy. Yuya merasa harus mengasah kemampuan sihir dan penggunaan senjatanya. Dia juga menyadari kalau dia berlatih sendirian, dia tidak akan bisa lebih kuat lagi. Hingga akhirnya Yuya memutuskan untuk masuk ke hutan yang lebih dalam lagi untuk mencari lawan yang lebih kuat. Saat Yuya sudah masuk ke dalam hutan itu, Yuya merasakan suasana di sekitar terasa lebih berbeda. Lalu Yuya memegang sebuah pohon yang ternyata sangat keras sekali. Saat Yuya mengeceknya, ternyata itu adalah pohon agam hitam yang super keras. Bahkan serangan biasa pun tidak akan bisa menggoresnya. Yuya meminta Akatsuki dan Knights waspada. Lalu saat Yuya melihat ke depan, Yuya melihat seekor babi yang besar. Yuya menyangka babi itu adalah Akatsuki yang tumbuh menjadi besar. Akan tetapi itu ternyata seekor babi hutan yang biasa disebut sebagai mithril boar. Babi hutan itu langsung menyeruduk Yuya sampai Yuya terpental. Yuya menyadari kalau babi hutan itu sangatlah kuat. Bahkan saat Yuya meminum potion penyembuh untuk menyembuhkan lukanya, babi hutan itu kembali menyerang Yuya. Saat Yuya mulai terpojokan, tiba-tiba terdengar suara, "Aku akan menolongmu." Lalu seketika itu, babi hutan itu terpental dan meninggoy dengan sekali serangan saja. Ternyata yang menolong Yuya adalah seekor kelinci. Yuya kaget karena ternyata kelinci itu bisa ngomong. Yuya dibuat kagum setelah melihat statistik kekuatan kelinci itu. Lalu kelinci itu meminta Yuya, Knight, dan Akatsuki untuk menunjukkan tendangannya. Saat mereka menunjukkan tendangannya, satu persatu ternyata tendangannya masih dianggap lemah dan tidak overpower sama sekali cuy. Kemudian kelinci itu menunjukkan tendangannya yang membuat pohon agam hitam yang super keras itu auto bolong. Setelah itu kelinci itu mengajari Yuya melatih tendangannya.
Hingga akhirnya Yuya berhasil menumbangkan satu pohon dengan tendangannya. Melihat Yuya yang sudah berhasil menumbangkan pohon, kelinci itu langsung mengajak Yuya bertarung dengannya. Pertarungan itu berlangsung cukup lama sampai tidak sadar pagi telah tiba. Lalu mereka pulang ke rumah Yuya. Sesampainya di rumah, Yuya menanyakan kenapa kelinci itu mau melatihnya. Kemudian kelinci itu menjelaskan kalau dia memilih Yuya sebagai penerusnya. Menurutnya para nirmala sepertinya memiliki tugas untuk melatih penerusnya. Dan di dunia ini banyak penyandang gelar nirmala sepertinya. Nirmala ini adalah gelar yang diberikan planet ini kepada para master di berbagai macam bidang untuk melindungi dunia dari mala. Mala ini adalah sisi negatif dari dunia ini, manifestasi kejahatan yang memperoleh kehidupan. Dan sosok yang bertugas melindungi makhluk hidup dari mala adalah nirmala sepertinya. Setelah menjelaskan semuanya, kelinci itu bertanya, apakah Yuya memahaminya? Yuya berkata kalau dia sudah memahami sedikit tentang hal itu. Lalu kemudian Yuya bertanya mengenai pemilihan penerus nirmala, apakah itu tidak bisa ditolak? Ternyata Yuya bisa menolaknya. Namun jika keseimbangan dunia ini runtuh, pertarungan melawan mala tidak bisa dihindari lagi. Karena jumlah sekutu akan mempengaruhi jumlah nyawanya yang bisa diselamatkan. Karena Yuya memiliki talenta yang bagus, akhirnya kelinci itu pun memilih Yuya sebagai kandidat penerusnya. Kelinci itu menawarkan Yuya sekali lagi apakah dia bersedia mewarisi gelar nirmala. Ternyata Yuya masih tetap dengan keyakinannya cuy, kalau dia ini tidak mau menerima itu. Walaupun Yuya menolaknya, namun Yuya ingin melindungi orang-orang yang ia temui, terutama di dunia ini, dan dia ingin menjadi lebih kuat. Melihat Yuya yang yakin dengan pendiriannya, akhirnya kelinci itu pun bersedia untuk melatih Yuya, namun dengan syarat Yuya harus mengajarinya sihir. Karena menurutnya Yuya ini adalah ahli sihir yang mahir. Dia pun berlutut di depan Yuya, meminta Yuya untuk mengajari sihir. Dari sini kita bisa mengetahui kalau ternyata kelinci itu bernama Usagi. Dan akhirnya Yuya dan Usagi pun sepakat untuk bekerja sama sebagai guru dan murid. Setelah itu Yuya pun kembali berlatih. Kali ini Usagi menyuruh Yuya untuk bertarung dengan Raja Babi Hutan, atau biasa disebut Patkai. Maksudnya King Mithril Boar, yang kekuatannya lebih kuat dari yang ia hadapi kemarin. Hehehe. Usagi berkata kalau kekuatan malah jauh lebih kuat daripada babi hutan yang sedang Yuya hadapi. Setelah bertarung lumayan lama, akhirnya Yuya berhasil mengalahkan babi hutan tersebut. Setelah mengalahkannya, Yuya terlihat sangat senang sekali. Saat Yuya melihat statistik kekuatan babi hutan, ternyata ranknya udah SS. Usagi menjelaskan kalau di atas sana masih ada peringkat triple S dan peringkat ekstra. Lalu musuhnya yang bernama Mala berada di peringkat legend. Karena Yuya udah naik level setelahnya mengalahkan babi hutan itu, Yuya pun berevolusi. Yuya panik karena dia takut penampilannya berubah setelah berevolusi. Namun Usagi menjelaskan kalau evolusi itu sangat langka bagi manusia, namun tidak akan merubah apapun dari penampilannya. Lalu setelah itu, Usagi meminta Yuya untuk beristirahat. Dia pun langsung pergi meninggalkan Yuya. Keesokan harinya, turnamen olahraga di sekolah Yuya pun dimulai. Saat ini Yuya akan bertanding tenis meja melawan seseorang yang mempunyai tubuh besar. Ternyata lawan Yuya adalah juara tenis meja tingkat nasional yang dijuluki sebagai penembak jitu. Lalu pertandingan pun dimulai. Pria itu melakukan servis yang sangat kencang, sehingga Yuya tidak bisa menahannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu dibuat auto terkejut melihat servisnya. Dan saat ini giliran Yuya melakukan servis. Yuya yang mengingat pertarungannya melawan babi hutan itu pun langsung melakukan servisnya. Ternyata servis Yuya jauh lebih gila. Bahkan membuat papan tenis meja itu bolong yang membuat lawannya kena mental cuy. Namun Yuya langsung mengendurkan diri dari pertandingan itu. Kemudian Kaide datang mengajak Yuya untuk ikut bermain voli karena ada satu anggotanya yang cedera. Namun saat pertandingan dimulai, lagi dan lagi, karena kekuatan Yuya yang overpower membuat net jadi hancur.
Pertandingan voli itu pun dimenangkan oleh tim Yuya karena lawannya kena mental lalu kemudian menyerah. Lalu saat Yuya sedang beristirahat, terdengar suara rintihan orang kesakitan. Dan ternyata cuy, ada salah satu siswa yang terlihat terluka. Kaori meminta Yuya untuk menggantikan pemain itu. Namun saat pemain itu sedang dibawa oleh petugas medis, dia berpesan kepada Yuya untuk waspada terhadap servisnya. Kemudian pertarungan pun dimulai. Kaori melakukan servis, namun ternyata servisnya sangat mengerikan. Karena Yuya mempunyai refleks yang bagus, dia pun berhasil menghindari semua servis Kaori. Singkat cerita, Yuya dan Kaori berhasil memenangkan pertandingan. Namun saat Kaori terpleset, Yuya memeluknya. Melihat Yuya yang sedang memeluk Kaori, para fotografer auto langsung memotret momen tersebut. Saat acara udah selesai, Yuya pun berjalan pulang menuju rumahnya. Namun ternyata Kaori sudah menunggunya di depan sekolah. Kaori mengajak Yuya untuk pulang bersamanya. Lalu saat berjalan bersama Kaori, berterima kasih karena Yuya sudah membantunya tadi. Namun Yuya berkata, kalau bersamamu saja sudah membuatnya cukup senang. Kaori langsung salting mendengar ucapan dari Yuya. Lalu Kaori meminta Yuya untuk memejamkan matanya. Yuya pun menurutinya. Saat Kaori berlari ke arahnya, Yuya mencium bau wangi dari tubuh Kaori. Wadadidaw. Saat Yuya membuka matanya, dia bertanya, apa yang Kaori lakukan? Namun Kaori sang produser ini nampaknya sangat berambisi untuk membuat Yuya bergabung dengan agensinya. Dan dia akan melakukan apapun agar keinginannya terwujud. Di sisi lain cuy, Yuya sedang belajar bersama dengan Kaori di rumahnya. Kaori mengajari Yuya pelajaran matematika karena Yuya kurang mengerti dengan pelajaran itu. Sedangkan Yuya mengajari Kaori pelajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Yuya yang menguasai pelajaran bahasa karena dia punya skill kompetensi bahasa yang ia dapatkan di dunia isekai. Karena kebelet pipis, Kaori lalu meminta izin ke Yuya untuk menumpang di toilet rumahnya. Tentu sajalah, Yuya mengizinkannya. Namun Yuya merasa sangat canggung karena belum pernah mengajak wanita ke rumahnya. Kemudian saat Kaori mau ke toilet, dia tidak sengaja masuk ke ruangan di mana di ruangan itu ada portal menuju ke dunia isekai. Kaori terdiam di depan pintu portal ke dunia isekai itu. Lalu ia merasa ada orang yang memanggilnya dari dalam pintu itu. Ya, kemudian Yuya menghampiri Kaori. Lalu ia menjelaskan kalau pintu itu terhubung dengan dunia lain. Kaori pun bertanya, dunia lain yang dimaksud oleh Yuya itu apa? Yuya lalu berkata kalau dunia itu adalah dunia yang berbeda dari dunianya yang sekarang. Di mana di dunia itu ada sihir di dalamnya cuy. Yuya pun lantas memperlihatkan kepada Kaori sihir yang telah ia pelajari di sana. こんな風にの意味だよ。地球とは別の世界。俺は魔法も含めて地球じゃ Yuya lalu menjelaskan kalau dia juga mendapatkan banyak kemampuan yang mustahil didapat di dunianya yang sekarang. Berkat kemampuan yang ia dapat dari dunia isekai itu, Yuya berhasil mengalahkan para berandalan yang dulu datang ke sekolah. Dan juga Yuya dapat menyelamatkan Kaori dari kawan-kawan saat terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan tempo hari. Yuya lalu mengajak Kaori untuk masuk ke dunia isekai itu. Kaori pun ya terlihat sangat senang dan menerima tawarannya itu. Kaori sangat takjub saat masuk ke dalam dunia isekai tersebut. Yuya menjelaskan kalau ia bertemu dengan Knight dan Akatsuki di dunia isekai. Knight ini cuy adalah Fenrir hitam sejenis serigala. Sedangkan Akatsuki adalah Mouju sejenis babi. Lalu tiba-tiba saja muncullah status milik Kaori yang membuatnya auto terkejut. Yuya kemudian menjelaskan kalau di dunia itu memiliki konsep atribut. Yuya terkejut melihat status milik Kaori karena status Kaori lebih tinggi dari status miliknya. Yuya bercerita kalau dulu status dia paling rendah dari yang lain. Ia lalu datang ke dunia isekai untuk menaikkan levelnya. Dan entah kenapa saat dia masuk ke dunia isekai, penampilannya auto berubah sangat drastis. Yuya juga mengaku kalau dia melakukan kecurangan. Yuya merasa kalau seharusnya dirinya bukan yang seperti yang dilihat oleh Kaori dan kawan-kawan yang saat ini. Kaori tidak mempermasalahkan tentang hal itu cuy.
Kaori hanya bilang kalau dia ingin melihat dunia isekai ini lebih dalam lagi. Yuya berkata kalau dia ingin mengajak Kaori berkeliling ke dunia isekai itu. Akan tetapi, ada banyak sekali monster di dalam hutan. Oleh karena itulah, dia akan mengajak Kaori berkeliling ke dunia isekai itu lain kali sajalah. Kaori lalu meminta Yuya untuk berjanji agar suatu hari nanti Yuya memperlihatkan dunia itu kepadanya. Mereka pun akhirnya berjanji menggunakan jari kelingking. Yuya lalu meminta agar Kaori merahasiakan keberadaan dunia isekai itu dari orang lain. Kemudian di sisi lain Putri Lexa dan Owen telah kembali ke istana kerajaan. Baginda Raja bertanya kepada Owen, kenapa Yuya tidak ikut bersamanya? Owen berkata kalau banyak hal yang terjadi sehingga rencananya harus diubah. Ia mengaku pada Raja kalau semua itu terjadi karena dirinya mencoba untuk membunuh Putri Lexia. Ingat-ingat cuy, Putri Lexia. Karena hal itulah yang membuat Yuya tidak bisa datang. Baginda Raja lantas bertanya kepada Luna, kenapa Luna masih tetap hidup padahal dia sudah gagal membunuh Putri Lexia. Baginda Raja lalu mengambil sebuah pedang berniat untuk membunuh Luna. Namun Luna berhasil menghentikan Baginda Raja dengan menggunakan benangnya. 腕を止めさせてもらった。その剣そのものを止め。 Putri Lexia menegur Baginda Raja atas perlakuannya terhadap Luna. Putri Lexia lalu mengaku kalau dialah yang membuat Luna tidak mati dan menjadikan Luna ini sebagai penjaganya cuy. Karena tidak bisa melawan keinginan anaknya, Baginda Raja lalu mengizinkan Luna menjadi penjaga Putri Lexia. Lantas Baginda Raja lalu bertanya tentang Luna kepada Owen. Karena menurut Baginda Raja, Luna terlihat cukup berbakat. Owen pun menjelaskan kalau Luna dikenal sebagai pemburu kepala dari Serikat Kegelapan. Baginda Raja lalu bertanya apa hubungan Luna dengan Yuya saat ini. Owen bilang kalau Yuya menangkapnya dan membawa Luna dan Putri Lexia ke rumahnya. Mendengar kalau Putri Lexia datang ke rumah seorang laki-laki, Baginda Raja menjadi marah. Apalagi cuy, pada saat itu ia tahu kalau ternyata Lexia menginap di rumah Yuya. Sementara itu di sisi lain, seorang pria bertopeng telah memerintahkan pembunuhan terhadap Putri Lexia mendapatkan laporan kalau Luna ini gagal membunuh Putri Lexia. Hal itu terjadi karena Luna digagalkan oleh seorang pria yang tinggal di sarang iblis agung, yaitu adalah Yuya. Pria bertopeng itu sepertinya merupakan pemimpin dari Serikat Kegelapan yang memerintahkan pada anak buahnya, terutama untuk memakai senjata rahasia. Senjata itu adalah pembatas penyegel sihir. Setelah senjata itu aktif, sihir apapun tak akan bisa dipakai di dalam jangkauannya, dan gangguan dari luar akan dihalangi. Hal itu tentu saja akan membuat penyihir kerajaan tidak berdaya. Pria bertopeng itu pun berniat untuk segera membunuh Baginda Raja dan Putri Lexia. Kemudian anak buahnya lantas bertanya, bagaimana jika rencananya gagal? Lalu pria bertopeng itu mengatakan kalau ia hanya perlu menyalahkan orang lain. Lalu anak buahnya pun menyarankan untuk menjadikan Yuya sebagai tersangka jika saja rencananya gagal. Keesokan harinya, Yuya libur sekolah selama 3 hari. Ia ingin memanfaatkan liburan itu untuk pergi ke istana kerajaan. Dalam perjalanan menuju ke kota, Yuya membunuh seekor monster domba. Ia mendapatkan beberapa drop item seperti daging domba tidur, wool domba tidur, tanduk domba tidur, serta satu item yang berupa kasur. Kemudian untuk pertama kalinya cuy, Yuya datang ke kota dunia isekai. Ia takjub. Ternyata di dunia itu ada juga ras manusia anjing dan yang lainnya. Lalu karena Yuya tidak punya mata uang di dunia isekai, lalu ia masuk ke sebuah toko untuk menjual beberapa barang. Pemilik toko itu pun mengira kalau Yuya dari kalangan bangsawan. Namun Yuya langsung membantahkan hal itu. Kemudian Yuya mengambil lada hitam dari dalam item boxnya. Yuya berniat ingin menjual lada dari Jepang itu. Setelah memeriksanya, si pemilik toko pun memutuskan untuk membeli lada itu dengan harga yang sangat tinggi. Karena menurutnya, lada yang dijual Yuya berkualitas sangat tinggi. Setelah itu, si pemilik toko pun memberi Yuya sebuah kartu serikat. Kartu itu bisa juga dipakai sebagai kartu identitas. Kemudian ia meminta Yuya untuk menyimpannya.
Lantas Yuya menggunakan kereta kuda untuk pergi ke kerajaan dan keesokan harinya cuy, tibalah Yuya di istana kerajaan. Owen pun langsung mengantar Yuya menuju ke ruang singgasana sang raja. Yuya merasa ragu karena ia tidak tahu harus berpakaian seperti apa untuk menemui sang raja. Tetapi Owen meyakinkan Yuya untuk tidak khawatir karena pertemuan kali ini adalah pertemuan yang tidak formal. Saat sudah sampai di hadapan Baginda Raja, Yuya langsung dibacotin Baginda Raja. Karena Baginda Raja mengira Yuya ini sudah menggoda putrinya. Owen pun menyuruh Baginda Raja untuk menahan diri. Dan mereka berdua pun auto berdebat. Kemudian Yuya memperkenalkan dirinya pada Baginda Raja. Namun Baginda Raja auto protes karena Yuya tidak membawa hadiah untuk putrinya itu. Yuya lalu meminta maaf dan mempersembahkan kasur yang ia dapat dari drop item yang ia dapat kemarin sebagai hadiah untuk putri Lexia. Melihat itu Raja semakin marah. Karena ternyata cuy, budaya dalam kerajaan itu memberi hadiah kasur kepada seorang wanita berarti melamar wanita itu. Namun tiba-tiba saja para pemburu bertopeng muncul. Baginda Raja memerintahkan para penyihir untuk menyerang pembunuh bayaran tersebut. Akan tetapi, sihir mereka digagalkan oleh alat pembatas penyegel sihir. Mereka pun bertarung melawan para pembunuh tanpa menggunakan energi sihir. Namun Yuya dan Luna dapat mengalahkan mereka semua dengan mudahnya. Setelah itu, Yuya berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran tersebut. Putri Lexia langsung memeluk Yuya di hadapan Baginda Raja. Tentu saja hal itu kembali membuat Baginda Raja menjadi semakin murka. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini dulu.